Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Saya Ferika Amelia. Saya Maisaro. Saya Desrina. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Des, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu, syukurlah kalau Ibu sehat-sehat saja ya Bu ya. Hari ini Ibu ada sesi coaching dengan Ibu Ika ya Bu ya? Iya Bu, rencananya nanti jam 9 saya akan melakukan coaching dengan Ibu Ika Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Ika. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Mai yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Ika nanti Bu. Baiklah Bu. Sebelum Ibu melaksanakan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya Bu, baik Bu. Nah Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu melakukan coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching sesuai alur tirta atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari yang pertama tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Ya Bu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati percakapan coaching apakah sesuai dengan prinsip-prinsip atau kompetensi coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu seperti membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee-nya yaitu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi coachee yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya receive, ask, resist, raise, dan juga appreciate. Kemudian, Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee dan bisa memberi apresiasi kepada coachee Ibu nanti. Apakah Ibu sudah jelas rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi? Iya Bu, pada saat pelaksanaan coaching nanti saya juga akan berencana melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching Bu. Ya. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kira-kira Bu? Iya Bu. Pertama, saya akan melakukan coaching dan mengembangkan 3 kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan aktif Bu dan pada cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna Bu. Baik Bu,
Jadi fokus coaching yang akan saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara Bu. Serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi Bu. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan Bu. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Ibu capai dan yang akan saya observasi selanjutnya. Silakan Ibu melaksanakan coaching bersama Ibu Ika ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbicara sebelum melaksanakan coaching nanti Bu. Ya, baik Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Dua, tiga, empat. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, terima kasih Ibu sudah bertanya. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi sepertinya saya lihat Ibu kurang bersemangat. Ada yang ingin Ibu bicarakan? Oh, betul Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu. Jadi begini, saya bingung dengan anak didik saya. Kenapa setiap kali saya masuk kelas, pasti ada saja hal yang membuat saya tidak bisa menahan emosi. Oh begitu ya Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami. Jadi seperti ini Bu, saya memiliki masalah di dalam kelas saya. Ya. Setiap saya masuk kelas, pasti ada anak yang bertengkar, tidak membuat tugas, ada anak yang suka sekali mengganggu temannya, dan masih banyak lagi yang membuat saya emosi. Sehingga pembelajaran rasanya kurang efektif, karena setiap kali saya melihat hal tersebut, saya terbawa emosi Bu. Tidak hanya satu kali, dua kali, hal itu sudah sering saya temui di dalam kelas saya. Oh, jadi permasalahan yang dapat saya simpulkan dari cerita Ibu tadi, ada beberapa anak yang suka bertengkar, suka mengganggu temannya, dan ada anak yang sering tidak membuat tugas sehingga membuat Ibu tidak nyaman atau tidak bisa menahan emosi. Karena hal ini terjadi berulang-ulang. Seperti itu ya Bu? Betul Bu, karena menurut saya suasana hati saya ketika masuk ke kelas itu berpengaruh pada proses pembelajaran saya Bu. Jadi betul sekali itu Bu yang Ibu katakan, suasana hati seorang guru sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Ya. Mungkin saja selama ini murid saya kurang terpenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga banyak siswa yang suka cari perhatian. Jadi saya ingin mencoba memahami mereka lebih dalam lagi Bu. Tentunya saya harus bisa mengontrol emosi saya lebih baik lagi. Oke Bu, bagus sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Terkadang kita memang dituntut untuk bersikap tenang, padahal hati kita sebenarnya sudah kacau melihat tingkah murid kita ya Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran sosial emosional sehingga saya bisa mengelola kelas dengan lebih baik lagi. Terutama saya bisa untuk mengontrol emosi saya. Bagus sekali Bu. Setelah kita bercerita panjang lebar, kira-kira apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya rasa ketika pembelajaran,
seorang guru itu harus benar-benar mampu mengontrol emosinya. Bagaimanapun keadaan dan tingkah muridnya di dalam lokal. Karena keadaan hati seorang guru itu nanti akan sangat besar pengaruhnya pada proses pembelajaran. Iya, benar sekali yang Ibu katakan. Dalam proses belajar mengajar, kita harus mampu mengelola emosi kita supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan kepala dingin. Untuk mewujudkan hal tersebut, apa dukungan yang Ibu butuhkan? Saya rasa untuk mewujudkan itu, Bu, saya butuh dukungan dari murid saya. Kemudian juga saya butuh dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan tentu saja dari orang tua murid. Karena dengan adanya kolaborasi itu saya rasa tujuan yang ingin saya capai itu lebih mudah untuk terlaksana, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Benar sekali, Bu. Dengan kolaborasi yang sulit akan semakin mudah dicapai. Kira-kira ini kapan akan Ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya ya, Bu. Mungkin setelah ini akan langsung saya laksanakan. Ya, oke, Bu. Saya tunggu cerita selanjutnya, Bu. Mungkin 2 minggu lagi kita bertemu lagi. Ya, terima kasih, Bu, sudah mendengarkan dan bersedia untuk berbagi cerita dengan saya hari ini. Saya sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah mempercayai ataupun sudah percaya untuk membagi masalah yang Ibu hadapi dengan saya. Sama-sama, Bu. Biasa ya Bu Des ya. Kalau saya lihat tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi, Bu? Iya, Bu, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan, Bu. Nah, baik Bu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita, Bu. Sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Ibu, yang berdasarkan observasi yang menurut saya percakapan coach yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coach itu. Mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coach, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh ya Bu ya. Iya, Bu. Dan juga sudah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai dengan mendengarkannya Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu. Nah, dari hasil yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu?
Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita dengan coach dan saya bisa bercerita lebih banyak lagi Bu dengan coach saya dan bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching ya Bu ya. Iya Bu, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan? Kalau menurut saya untuk hari ini sudah cukup Bu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu.